kalau punya mimpi kejar aja gitu. Jangan kayak aku, jadi aku nih nggak daftar STTM ITB itu jadinya aku sekarang tuh nyesel gitu loh. Dulu kalau gue daftar mungkin masuk, mungkin ya, nggak ada yang tahu. Tapi gitu, jadi kalau punya mimpi just kejar aja gitu, jangan kalah sebelum berperang gitu. Lebih baik, jadi gini, lebih baik nyoba terus gagal daripada nggak nyoba sama sekali dan nggak tahu hasilnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Hisana, teman-teman bisa panggil Nabila. Lahir di Jakarta tanggal 20 Maret 1996. Sekarang umur ya 25 tahun ya, seperempat abad udah hidup di bumi ini gitu. Posisi sekarang Junior Drilling Engineer Pertamina Hulu Energi Tuban East Java Randu Gunting. Jadi yang teman-teman mungkin agak kurang paham kira-kira drilling engineer itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi gini ya, kerjanya tuh seru, capek, asik, intinya menyenangkan. Jadi gini, kalau adik-adik pernah baca gitu ya, tahu gitu, minyak itu kan letaknya itu terkumpulnya itu di bawah permukaan bumi, jauh banget dari permukaan tanah yang kalian injak sekarang nih, itu jauh, bisa 3 kilo ke bawah, 5 kilo atau jauh lebih dalam lagi gitu. Nah, tapi untuk mengambil minyak tersebut, untuk mengalirkan minyak tersebut, itu tuh harus ada ibaratnya kayak jalurnya gitu tuh. Jalur yang menghubungkan antara si permukaan atau surface kita sebutnya dan reservoir di bawah atau subsurface atau di bawah permukaan tanahnya itu. Jadi si drilling engineer dan timnya dan teman-temannya itu dia orang yang ngebuat jalur itu gitu. Jadi si minyaknya bisa mengalir, minyaknya bisa dieksploitasi. Nantinya minyak tersebut bisa kalian pakai di kehidupan sehari-hari kalian tuh. Bisa jadi bentukannya bensin, pertamax, pertalite, aftur, aspal. Kalau gasnya selain minyak di bawah tuh juga ada gas tuh. Jadi gasnya tuh bisa jadi LPG, LNG dan CNG. Pasti udah pada tahu lah ya turunan dari si petroleum product itu seperti apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita yang buat jalurnya lah dengan segala muter sana, muter sini, belok sana, belok sini. Pokoknya intinya biar kita bisa ambil minyak dari itu drilling engineer. Jadi aku kerja tuh mulai bulan November 2018. Lulus itu sidang, kalau nggak salah sidang dan apa lulusnya gitu lupa. Itu di bulan Agustus 2018. Terus habis itu Agustus September wisuda. Terus November alhamdulillah dipanggil kerja, dipanggil interview gitu, dan alhamdulillah langsung waktu itu dapet lah di Pertamina gitu. Jadi kurang lebih sebulan gabut waktu itu. Dulu waktu masih kuliah sempat magang atau kerja praktik gitu selama sekian bulan? Ya, kerja praktek pasti ya di tahun kedua dan di tahun keempat itu. Yang tahun kedua itu kerja lapangan, kuliah lapangan, di tahun keempat itu kerja praktek. Tapi kalau untuk magang alhamdulillah enggak, karena setelah lulus selang sebulan langsung dipanggil interview kerja dan alhamdulillah dapet gitu. Jadinya langsung kerja seperti karyawan biasa lah. Jadi nggak melewati proses magang gitu. Oke, lanjut ya. Nih kalau dilihat-lihat gitu ya, kalau didengar kan pasti enak gitu. Sebulan doang nih gabut-gabutnya, sebulan doang nunggu nasibnya gitu ya. Tapi ini rejections before it gitu. Banyak banget yang ditolaknya sebenarnya. Kalau dengar ceritanya tadi cuma sebulan nunggu kerja, pasti dipikirnya enak banget hidupnya gitu. Tapi enggak, banyak banget penolakan yang aku alami sampai ke titik ini gitu. Yang pertama tuh pas SMA. Itu pertama banget tuh. Jadi dulu aku aku sekolah tuh di SMP 1 tuh, SMP 1 Bekasi. Terus kalau SMP 1, anak SMP 1 tuh pattern-nya pasti ke SMA 1 gitu. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal akhirnya nggak keterimalah di SMA 1, dan itu benar-benar tamparan yang lumayan keras lah buat aku. Karena pede waktu itu. SMP 1 masa nggak dapat SMA 1, tapi nyatanya enggak gitu. Nah, hidup tuh enggak semau kalian juga gitu, enggak gitu. Jadi ya terima itu, dan akhirnya aku sekolah lah di SMA 2, dan sampai sekarang aku sangat-sangat beruntung, sangat-sangat bersyukur bisa jadi bagian dari SMA 2 Bekasi, di mana di situ aku ketemu teman-teman yang hebat-hebat, guru-guru yang luar biasa. So
alhamdulillah banget lah bisa masuk ke SMA 2 walaupun memang ada rejections pertama di 1 Bekasi gitu. Terus kalau ngomongin university milestone gitu ya, aku di awal pengen banget masuk ke FTTM ITB sebenarnya. Fakultas Teknik Perminyakan dan Pertambangan ITB ya. Jadi kenapa FTTM? Waktu itu sampai udah ke Bandung terus foto di depan kampusnya gitu, FTTM ITB gitu kan. Jadi motivasi tersendiri lah waktu pas SMA itu. Kenapa FTTM? Karena dari kecil tuh, dari SD tuh aku udah seneng sebenarnya baca-baca buku yang hubungannya sama bumi, planet, galaksi, langit gitu-gitu. Jadi tuh kayaknya teknik perminyakan nih kayak something gitu. Jadinya coba deh teknik perminyakan. Akhirnya waktu itu impiannya adalah FTTM ITB. Dulu kalau di etnis atau SMA 2 Bekasi itu di setiap kelas 12 itu di belakang ada papan gitu, ada papan terus nulis kayak lo mau kuliah di mana sih gitu. And then I wrote FTTM ITB gitu. Tapi di sini nggak ada ITB kan. Yang kiri tuh yang nolak aku tuh. Nih, sorry aku aktifin ininya ya. Laser. Nah, jadi yang ini yang menolak, yang ini yang nerima. Tapi di sini nggak ada ITB, kenapa? Karena aku terlalu takut untuk daftar. Aku pikir ITB tuh gila ya, maksudnya anak-anak pinter, anak-anak jenius gitu. Kayaknya aku nggak cukup oke untuk kesana gitu. Daftar pun nggak berani. Tapi lesson learn-nya adalah yang aku sampaikan sama adik-adik sekarang adalah maksudnya kalau punya mimpi kejar aja gitu. Jangan kayak aku, jadi aku nih nggak daftar FTTM ITB tuh, jadinya aku sekarang tuh nyesel gitu loh. Dulu kalau gue daftar mungkin masuk, mungkin ya, nggak ada yang tahu. Tapi gitu, jadi kalau punya mimpi just kejar aja gitu, jangan kalah sebelum berperang gitu. Lebih baik, jadi gini, lebih baik nyoba terus gagal daripada nggak nyoba sama sekali dan nggak tahu hasilnya. Gitu. Sampai sekarang aku juga nggak tahu nih, maksudnya kalaupun nyoba juga belum tentu masuk gitu. Tapi sekarang jadinya menyesal aja. Kenapa dulu nggak nyoba gitu. Ya, jadi kalau mau punya mimpi di mana kejar aja dulu. Urusan gagal belakangan. Yang penting nyoba. Gitu. Beda di situ. Terus abis itu abisnya FTTM nggak berani daftar. Akhirnya daftarlah jurusan-jurusan lain yang kira-kira mepet-mepet lah sama teknik perminyakan gitu. Yang kira-kira nanti lingkup kerjanya tuh di industrinya yang kurang lebih sama kayak teknik perminyakan. So teknik kimia, teknik geologi, teknik mesin, ada ITS harusnya di sini satu lagi. Teknik mesin itu seharusnya itu aku daftar ke sana tuh akhirnya untuk SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri dan lain sebagainya dan teman-teman itu sana. Teknik kimia, teknik geologi, mesin gitu. Tapi semuanya gagal juga. Mau dari SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri, gagal semua. Gitu. Itu tuh waktu itu bener-bener aku ngerasa, gila, ini gak ada kampus yang nerima gue. Emang gue sebodoh itukah? Gak bisa itukah? Gitu. Itu tuh bener-bener jatuh banget gitu, bener-bener kecewa banget sama diri sendiri, sedih banget karena gini, itu kan beberapa tahapan yang pendaftaran yang aku lalui dan selalu gagal. Itu tuh hati tuh mau ngasih tahu ke orang tua kalau gagal tuh sedihnya nauzubillah gitu. Bener-bener kok kayaknya ngecewain banget gitu. Kok kayaknya gue nggak bisa gitu. Tapi ya itulah ya part of the journey, part of my life gitu. Rejections. Terus abis itu jadi gini, waktu itu inget banget hari Minggu. Jadi besoknya Seninnya itu SBMPTN, ujian tulis. Terus hari Minggunya itu ujian masuk Trisakti. Minggu jam 8 pagi ujian Trisakti. Sore jam 5 udah tahu tuh lulus teknik perminyakan Trisakti. Udah dapat waktu itu. Tapi yang namanya calon maba gitu ya. Masih berkobar semangatnya gitu, masih pride-nya PTN-nya masih sangat-sangat tinggi, terus masih ambis juga, masih idealis juga maunya masuk PTN. Jadi ya udah Trisakti kayak udahlah ntar dulu aja, tapi terus fokus dan berharap sama PTN ini nih lewat si ujian-ujian tersebut. Terus abis itu tapi ya gagal gitu. Akhirnya aku putuskan untuk oke deh, udah deh stop aja gitu. And I chose
Petroleum Engineering Department Trisakti University, teknik perminyakan Trisakti gitu. Kalau dipikir-pikir, jadi gini, waktu itu pas aku memutuskan untuk stop dan milih Trisakti, itu tuh sebenarnya setelah itu masih ada beberapa tes yang bisa kasih kesempatan aku buat bisa masuk PTN lah gitu. Tapi I decided to stop. Udahlah Trisakti aja gitu. Kenapa? Karena menurutku kayaknya emang jodohnya nih teknik perminyakan gitu loh. Ya enggak? Mungkin bukan ITB tapi Trisakti. Gitu. Jadi bener-bener gimana gini, gagal gitu kan ya, gagal, kecewa dan segala macam, sedih itu pasti. Tapi jangan lama-lama. Kecewa itu boleh, itu jadi bangkit lagi dan bangkit lagi. Kayak gitu. Jadi selalu rencana Tuhan tuh jauh lebih baik daripada apa yang kita pengenin, apa yang kita harapkan gitu. Tapi gimana teman-teman bisa lihat itu dari positive sides-nya dan bisa menerima kegagalan tersebut lah gitu. Itu ya, bukan berarti nggak boleh kecewa, bukan berarti nggak boleh sedih, ya enggak juga. Kalian kan manusia, kita kan manusia, jadi pasti sedih, pasti kecewa. Tapi jangan lama-lama, kayak gitu. Terus habis itu, jadi akhirnya aku masuk di Trisakti tahun 2014, lulus di 2018, alhamdulillah kuliah 4 tahun, tepat waktu, lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat, alhamdulillah. Karena Novembernya langsung diajak kerja, gitu. Terus habis itu, selanjutnya, nah ini, the journey. Why Trisakti? Ya karena nggak dapat PTN lah, apalagi. Kalau dapat ITB ya ITB. Tapi ya itulah hidup gitu, nggak selalu sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Terus waktu itu untuk menyenangkan diri sendiri, gini, oh Trisakti nih kampus reformasi gitu kan, wih ada keren-kerennya dikit lah gitu. Jadi pas ditanya lo dapat di mana Trisakti gitu, jadi ada kebanggaan sedikit lah gitu. Ya itu nyenangin diri sendiri aja sih. Terus abis itu gini, kalau menurutku ya, ini aku nggak dapat di awal, tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku selalu bilang sama adikku sendiri, sama junior-junior aku, kalau nggak dapat PTS, kalau nggak dapat PTN, oke, nggak apa-apa ke PTS aja. Tapi menurutku ya, better untuk cari jurusan yang spesifik, gitu. Teknik perminyakan nggak semua kampus punya, mungkin nggak nyampe 10 kampus di Indonesia yang punya teknik perminyakan. So, teknik perminyakan Trisakti is the way, gitu. Kalau nggak ITB, UPN, Trisakti. Gitu-gitu aja. Terus 3 itu aja terus. Ya mungkin yang lain ada beberapa, cuman persentase terbesarnya ya 3 kampus itu gitu. Terus abis itu karena jurusannya spesifik gitu ya, jadi gini, kan aku waktu itu my dream company itu pasti Pertamina lah ya. Kalau orang ambil teknik perminyakan ya pasti mau berkecimpung di industri oil and gas itu, oil and gas industry, dan di situ salah satunya ya Pertamina gitu. Jadi dengan Trisakti teknik perminyakan yang jurusan spesifik itu gitu ya, dan teknik perminyakan Trisakti waktu itu udah berdiri dari tahun 1980. Jadi kebayang udah berapa banyak alumninya. Jadi udah alumni juga udah menempati posisi-posisi strategis tuh di company yang bergerak di oil and gas industry. Gitu. Jadi ibaratnya pilihlah kampus even swasta, pilihlah kampus yang kira-kira alumninya tuh bisa sebagai opener buat kalian gitulah. Punya koneksi networking yang bagus gitu. Jadi alumni itu bisa bawa kalian masuk ke industri oil and gas gitu. Jadi walaupun PTS jangan pasrah-pasrah amat gitu loh. Strateginya juga harus yang benar. Gitu. Salah satunya itu tadi, jurusan yang spesifik buatku ya, jurusan yang spesifik dan alumni yang kira-kira udah udah established lah di industri yang mau kalian masukin itu. Contohnya di Pertamina tadi, ya tadi kayak aku bilang ya, di Pertamina tuh kalau misalkan di divisi aku ya, operations and production, itu mostly ya Trisakti, ITB, UPN, Trisakti, ITB, UPN, teknik perminyakan gitu. Jadi ibaratnya cari yang bisa juga bersaing lah gitu, walaupun PTS gitu loh. Terus abis itu jadi gini, kalau terkait alumni ya, misalnya kalian manajer nih,
terus mau ada yang masuk tuh, anak baru gitu, ada 2 orang. Kalau 2 orang ini yang satu pintar banget, satu biasa aja, ya pasti pilihan pintar dong, ya enggak? Tapi kalau misalnya punya 2 kandidat, terus kualitasnya tipis-tipis aja gitu, pasti milih yang alma mater sama. Itu sebenarnya nggak bener, tapi itu manusiawi gitu. Jadi gimana ya? Kalau punya 2 kandidat tapi tipis-tipis gitu, itu pasti lebih ngerasa ya udah deh gue ambil adik gue aja gitu. Ya itu bukan sesuatu yang benar ya. Aku ulangin lagi, bukan sesuatu yang benar, tapi itu manusiawi kayak gitu. Kayak aku juga gitu, misalnya aku anak bimbingan apa gitu ya, terus habis itu yang satu adikku ibaratnya anak satu alma mater, yang satu bukan gitu. Ya aku akan lebih ibaratnya dalam tanda kutip sayang sama adikku yang satu alma mater gitu. Jadi ya pilihlah yang alumninya kira-kira udah enak lah, udah bisa, udah ada posisi-posisi yang enak di sana gitu. Terus kalau di kantor juga sering kayak gitu, misalkan disuruh urusin gue tuh alumni Trisakti juga. Jadi ya gitu suka ngobrol tuh, Bang, anak Trisakti ya gitu. Iya, gue minyak Trisakti angkatan segini. Iya, Bang, aku juga minyak Trisakti 2014. Nah, itu tuh kata-kata itu udah mulai jadi lebih mudah tuh, lebih smooth biasanya obrolannya kayak gitu. Jadi ya dipilih baik-baik, strateginya disusun baik-baik juga gitu. Terus abis itu college life ya sama lah ya, maba. Terus abis itu jadi ikut-ikut, waktu itu apa sih, aksi 12 Mei, mungkin Mas Andri juga dulu ikut-ikut aksi itu gitu ya, memperingati reformasi dan lain sebagainya gitu ya, dengan bangganya turun ke jalan, long march dan lain sebagainya. Terus kalau aku dulu juga pas di Minyak 2014 nih, aku kepilih alhamdulillah jadi wakil ketua angkatannya. Wakil ketua angkatan Minyak 2014, atau kalau di Trisakti dibilangnya Wakomti gitu lah ya. Terus waktu itu nih adik-adik kalau di kampus nanti gitu juga tuh daftar-daftar aja tuh jadi asisten dosen, asisten laboratorium gitu. Dulu pun aku melakukan hal yang sama, aku jadi asdos, aku jadi aslab gitu. Ya lumayan lah nambah-nambah duit jajan ya. Buat main ke mall atau jajan-jajan beli makanan yang agak-agak fancy gitu-gitu ya, lumayan lah ya buat nambah-nambah uang gitu. Jadi ya asdos aslab juga kuliah. Terus habis itu lulus ya tadi di waktu yang tepat dan tepat waktu, alhamdulillah 4 tahun. Terus selanjutnya nih ya, ini terbentur dan terbentuk. Jadi pernah gak sih baca ini tentang diamond, filosofi pembentukan diamond tuh. Jadi diamond dan coal atau batu bara itu batuan yang punya sebenarnya unsur pembentuknya sama, yaitu karbon, C. Ya, karbon. Tapi yang satu tuh si batu bara tuh kan hitam gitu ya, hitam terus fragile, apa, gampang pecah lah ibaratnya gitu. Maksudnya digetok orang di apa itu bisa aja langsung pecah. Tapi diamond enggak kan, dia sangat-sangat bentuknya tuh bagus gitu. Terus dia keras gitu. Jadi di geologi dan di teknik perminyakan ada yang namanya Mohs scale of hardness. Jadi seberapa besar seberapa keras batuan tersebut. Nah, diamond itu ada di nomor 10, which is paling kuat gitu. Diamond tuh susah dicari kalau dibandingkan sama batu bara tadi ya, maksudnya. Padahal sama-sama unsur pembentuknya tuh si karbon, unsur C itu. Tapi kenapa diamond itu jadi lebih valuable? Karena diamond itu adalah batuan yang tahan kena tekanan terus-menerus. Terus dalam temperatur yang sangat panas, sangat tinggi, dia ditekan terusan gitu ya, tapi dia bertahan. Sehingga dia bisa jadi diamond itu tadi. Nah, analogi pembentukan diamond itu bisa dipakai buat hidup adik-adik lah gitu. Jadi rejections tadi itu jadikan suatu pressure yang bisa membentuk adik-adik semua gitu loh. Nggak diterima di PTN, nggak diterima di PTN atau PTS yang kalian pengenin, itu bukan akhir dari hidup kalian gitu loh. Jadi kalau terbentur, gagal, ya balik lagi, usaha lagi. Kalau terbentur, nyerah, terbentur, nyerah, terbentur sekali, lemes,
ya nggak akan jadi diamond gitu, nggak akan terbentuk gitu. Saya aja hidupnya sampai situ, gitu loh. Bersyukurlah ketika punya dikasih masalah gitu ya. Ya bersyukur tuh atas apapun, masalah juga harus disyukuri. Karena kenapa? Karena ketika dapat masalah itu pasti ada aja pelajaran baru yang bisa diambil sama adik-adik semua. Kalau kalian mau melihat itu dari sisi positifnya gitu. Jadi setiap apa yang kalian lakukan atau setiap rejections tadi itu pasti ada sisi positifnya. Musibah yang tahu misal kecopetan lah atau nggak lulus apa gitu, terus nggak dapet yang sesuai kalian pengenin, putus cinta lah, itu pasti ada pelajarannya tuh yang bisa diambil. Tiap hal yang terjadi itu punya sisi positifnya gitu. Tergantung mau atau enggak diambil sisi positifnya dan mampu atau enggak ngelihat dari sisi positifnya atau ngambil manfaatnya dari kegagalan-kegagalan tersebut. Gitu. Kalau nggak keterima PTS, kalau nggak keterima PTN ya nggak apa-apa. Gitu. Ditolak nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tapi kan tadi jangan lama-lama. Kecewa nggak apa-apa, jangan lama-lama. Lagi pula kalau misalnya nangis, kecewa, sedih, sambat gitu, ya nggak akan ngubah hasilnya juga. Emang dengan nangis, kecewa, sambat terus jadi keterima PTN gitu kan, enggak juga. Makanya daripada mengisi kegagalan itu dengan hal-hal yang negatif, ya mending positif aja. Bangun lagi, bangkit lagi, belajar lagi, berusaha lebih baik lagi. Cari lagi yang jalan-jalan lain yang bisa kalian tempuh gitu. Jadi jangan nyerah, jangan sampai situ aja gitu. Banyak jalannya gitu. Tergantung mau sekeras apa usahanya, mau sejauh apa bangkitnya. Kayak gitu. Jadi kan kegagalan sebagai motivasi dan batu loncatan bagi adik-adik, bagi teman-teman semua, in anything, in life ya, nggak cuma terkait dengan education si universities ini gitu, macam-macam lah, kayak gitu. Jadi terbentur, dan terbentuk. Sabar aja, lakukan yang terbaik terus-menerus, dan insya Allah ya kalian bisa lah gitu, pasti bisa. Jangan gampang nyerah, pokoknya itu deh. Jangan gampang nyerah, kalau jatuh bangun lagi, kalau jatuh bangun lagi. Karena belajarnya di situ gitu. Dan belajar itu kan seumur hidup. Ketika belajar ya berhenti, ya berarti mati gitu. Atau ya ngapain hidup juga gitu. Kalau di situ-situ aja, Namanya hidup kan pasti maunya naik kelas, dan naik kelas. Itulah kegagalan-kegagalan tersebut. Dan salah satunya adalah kegagalan diterima di PTN, itu jadi satu motivasi yang luar biasa untuk aku supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu pun juga harus dimiliki oleh adik-adik semua gitu ya. Next one, ini the quotes nih dari Steve Martin. Kemarin aku lihat-lihat quotes, motivational quotes gitu, terus ada yang bagus. Nah ini, jadi katanya be so good they cannot ignore you. Artinya be so good, artinya create value for your own self gitu. Gini, jadikanlah diri kalian itu sebagai orang yang bisa bersaing, yang qualified gitu, in anything you do. Macam-macam, nambah value ke diri sendiri tuh macam-macam gitu. Bisa dalam bentuk kalian tuh kayak gini, kalian tuh harus punya kelebihan di dalam diri sendiri gitu loh, yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Pada dasarnya manusia itu kan beda-beda ya, unik gitu ya. Jadi satu sama yang lain tuh nggak mungkin banyak sama gitu. Nah, gimana caranya kalian unlock potentials itu gitu loh. Gimana caranya kalian menyadari kalau kalian tuh potential enough, kalau kalian qualified enough gitu. Ya salah satunya itu, maksudnya create values to your own self tuh maksudnya gini, macam-macam kayak kalian bisa belajar bahasa Inggris lah, biar bisa ngomong bahasa Inggris castis lalalala dengan mudah, itu create values tuh, supaya menjadi qualified. Terus abis itu misalnya jago bikin presentasi lah, Excel-nya jago lah, Word-nya jago lah, PowerPoint-nya jago. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk create values gitu. Kalau cewek tuh ya, aku selalu diajarin sama mentorku di kantor katanya gini, kalau cewek tuh harus punya brain, beauty, behavior. Gitu. Jadi create values for your own self. Tapi untuk bisa for your own self, then you have to love yourself first. Harus sayang sama dirinya sendiri, harus yakin sama dirinya sendiri. Soalnya kalau nggak sayang sama dirinya sendiri, kalau nggak yakin sama diri sendiri, terus siapa yang mau percaya gitu? Dirinya sendiri aja nggak percaya, apalagi orang lain. Nggak bisa. Jadi semuanya harus dimulai dari
mencintai diri sendiri dulu, and then you create your values to your own self. Jadi kompetitif, jadi qualified, jadi seseorang yang bisa diandalkan dan memberikan manfaat lah buat dirinya dan buat orang-orang lain di sekitarnya. Karena sejatinya ya, dan menurutku ini sangat-sangat benar, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu. Jadi ya, make yourself qualified and then you give benefits to others, gitu. Itu bisa dilakukan, sangat-sangat bisa, dan semua orang bisa, asal mau aja. Terus abis itu do more to gain more. Jadi kalau mau sukses yang lebih daripada yang lain, lakukanlah yang lebih daripada yang lain. Kalau lebih daripada yang lain, korbankan lebih daripada yang lain. Mungkin lebih capek lah, lebih lebih bekerja keras lah, lebih ngantuk-ngantuk lah gitu. Setiap orang tuh ada jalannya aja gitu. Setiap orang tuh punya perjuangannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau mau dapat lebih, ya lakukanlah yang lebih gitu. Kalau mau lebih tapi biasa-biasa aja, tidur aja gitu, terus gabut-gabutan, ya nggak akan gitu. Emang lu siapa gitu, yang usaha keras aja belum tentu dapat apa yang dia inginkan gitu ya, apalagi yang cuma duduk-duduk tidur-tidur aja gitu, ya nggak mungkin. Tapi biasanya hasil itu sesuai sama usahanya, percaya itu. Kalaupun menurut adik-adik nggak sesuai, nggak mungkin sebenarnya. Karena tadi setiap kegagalan, setiap hal itu pasti ada pelajaran-pelajaran baru tuh, yang nantinya akan bikin adik-adik tuh jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketika nggak ngapa-ngapain, itu maksudnya, ya. Terus gini, alma mater itu actually cuma ngaruh di awal aja. Alma mater itu berpengaruh, tapi nggak selalu gitu. Paham nggak? Kayak misalnya gini, adik-adik nih misalnya ya, lulusan University A gitu. University A yang dianggap anak-anak itu pinter, anak itu genius, one of the best university in Indonesia, let's say. Tapi ya oke lah, terus nanti orang-orang mikirnya kalian tuh pasti kayak gitu juga gitu. Terus orang-orang lihat kalian seperti apa yang general. Tapi ketika kalian nggak bisa perform, ketika kalian nggak bisa memberikan yang terbaik, yaitu alma mater nggak ngaruh-ngaruh juga gitu loh. Enggak. Jadi yang akan membawa kalian di hidup ini tuh ya diri kalian sendiri gitu. Bukan lulusan mana, bukan anaknya siapa, bukan dari suku apa, enggak. Tapi kemampuan dan kualifikasi diri sendiri yang akan membawa kalian menuju jalan yang kalian pengenin gitu. Kayak gitu, sebaliknya pun gitu. Misalkan lulusan PTS nih, biasanya kan orang anak PTS kan dianggapnya sebelah mata lah. Anak PTS cuma modal duit doang, segala macem lalala gitu lah, bukan negatif aja bawaannya. Ya nggak apa-apa, terima aja. Tapi buktikanlah dengan diri sendiri gitu loh. Tampilkan lu yang qualified, lu yang passionate, lu yang berkualitas gitu. And then embel-embel PTS-nya nggak akan hilang dengan sendirinya. Karena lu qualified, karena lu bisa memberikan sesuatu lah buat komunitas lo. Dalam hal ini mungkin company lah ya. Kalau misalkan tujuan utamanya kan ya pasti nanti kerja di kantor yang bagus dengan gaji yang enak gitu ya, pasti let's say kita obrolin tentang company gitu. Jadi ya itu tadi, alma mater itu cuma ngaruh di the rest is all yours. It's all about yourself gitu. Dan apa yang bisa kalian bawa di diri kalian. Kualitasnya, skills-nya, bukan alma maternya gitu. Jadi menurutku nggak masalah ya, mau PTN, mau PTS segala macam. Tapi itu butuh waktu untuk menyadari itu pasti. Tapi aku sih sharing aja dari aku yang udah pernah lewat di masa adik-adik gitu ya. Aku nih ngomong di sini tuh bukan karena aku lebih pinter, no. Tapi aku udah pernah lewatin aja gitu loh. Udah pernah lewatin, ada di posisi kalian aja. Jadi kurang lebih ya tahu lah arahnya bakal gimana secara general kurang lebihnya. Kayak gitu. Jadi mau dianggap dari PTN mana kek, mau dianggap dari PTS mana kek, mau dianggap anak PTN bagus jadinya lo bagus, mau dianggap dari PTS diremehkan segala macam, ya itu anggapan awal gitu. Tapi the rest yang membawa kalian adalah diri kalian sendiri dan apa yang kalian bisa kasih gitu. Terus balik lagi ke quotes itu, be so good they cannot ignore you. Kalau kalian udah punya kualifikasi tersebut,
mau berasal dari PTS mana juga, ini kan ngomonginnya PTS, mau berasal dari PTS mana juga nggak ngaruh. As long as kalian ya tadi bisa kasih benefits untuk company misalkan, atau untuk organisasi kalian, kayak gitu. Jadilah gini, do and give everything, do and give the best things gitu, yang bisa kalian kasih gitu. Jangan, kalau apa-apa tuh jangan setengah-setengah. Kasih aja full-fullan, kasih aja yang terbaik, semua yang terbaik, lakukan yang terbaik, kasih yang terbaik. Gitu. Jangan setengah-setengah, itu nggak pernah ada ruginya ya menurutku kalau kalian kasih yang terbaik tuh. Nggak ada kalau sharing tuh atau mengerjakan sesuatu tuh ikhlas dengan baik dan benar tuh nggak akan ada ruginya gitu. Terus abis itu tadi ya, jadi be so good they cannot ignore you. Jadi tadi create values to your own self, be qualified enough, be competitive enough, be passionate enough about what you love. Mereka nggak akan peduli kalian dari mana. Mereka nggak akan peduli lo anak PTS kah, lo anak PTN kah, nggak peduli. Tapi asal lo nya bagus gitu, lo nya bisa. Ya udah mau apa lagi gitu. Terus abis itu pesan, hard skill dan soft skill itu harus seimbang. Hard skill gampang, baca buku, paper, journals, nanya-nanya ke senior, atau kalau engineer biasanya latihan ngitung lah, atau bikin-bikin data apa gitu segala macam tuh bisa. Tapi soft skill pun harus dilatih. Gimana kalian berbicara, gimana kalian beradaptasi, itu penting banget. Terus gimana kalian nego, gimana kalian make friends, gimana kalian meyakinkan teman-teman kalian, meyakinkan atasan kalian, gimana kalian punya integritas, itu sangat-sangat penting. Jadi dua-duanya harus jalan bareng-bareng. Kalau punya ide yang segitu brilian dalam otak tapi nggak bisa diomongin, ya sama aja, orang nggak akan ngerti. Begitupun sebaliknya, kalau cuma ngomong doang aja tapi nggak ada isinya, ya sama aja, itu lebih parah malah. Ya, kayak gitu. Terus yang terakhir nih penting, usaha terus. Tapi jangan lupa ibadah tuh. Ya, mau kayak apa tahu jungkir balik sampai tipes sampai apa, kalau nggak dibarengin sama minta sama Tuhan tuh yang nggak akan kejadian gitu, nggak akan dapat lah gitu. Jadi juga terus kalau yang muslim, sholat, ngaji, sedekah, puasa, dan jangan lupa restu orang tua. Itu sangat-sangat penting karena restu Allah datangnya dari restu orang tua, itu benar banget gitu. Jadi ya semua hidup tuh harus seimbang gitu. Jangan takut mau PTS kayak mau nggak dapet PTN kayak ya udah gitu. Itu mungkin jalannya seperti itu, dan itu plan Allah yang jauh lebih baik daripada apa yang kalian dreamkan, apa yang kalian inginkan gitu ya. Jadi kalau jatuh balik lagi ingat si diamond, terbentur. Jadi jangan capek untuk usaha, jangan capek untuk bangkit lagi, karena setiap orang itu punya potensi, setiap orang itu special, tapi tergantung aja mau usahanya sampai mana gitu ya. Kurang lebih kayak gitu present yang bisa disampaikan. Ada beberapa pertanyaan dari Kak Giri Headland. Biaya kuliah di PTN sama di PTS itu gimana? Sama, beda, atau relatif? Relatif lebih mahal PTS pasti ya. Jadi karena kan harus ya, persiapan juga ya. Itu betul itu harus ya betul. Sebenarnya agak sulit kalau ngomongin biaya, tapi ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Tapi itu ya part of the journey lah ya, itu salah satu tadi tuh pembentukan strategi juga tuh harus dilihat-lihat juga terkait dengan biaya kuliahnya. Tapi ya itu sama lah kayak misalkan SD, SMP, SMA swasta dibandingkan relatif lebih murah yang negeri gitu lah ya. Nah, begitupun swasta kayak gitu. Cuman ya apa ya memang seperti itu gitu. Jadi harus dipikirkan juga. Oke, makasih Kak. Ini pertanyaan dari audiens. Cukup, mungkin saya mau ada pertanyaan beberapa ini. Setelah Kakak melewati 4 tahun mahasiswa, kemudian udah 3 tahun ya kerja di Pertamina gitu. Ya. Nah, sejauh ini Kakak bisa membaca apa sih kelebihan dari PTS dibandingkan PTN yang tidak punya oleh lulusan PTN itu apa?
cuman ada di lulusan PTS gitu. Oke. Biasanya sih ini ya lebih kuat tuh, lebih apa ya, lebih solid biasanya kalau PTS. Karena sama-sama ngerasa, ih gue PTS nih gitu. Saingan gue tuh banyak gitu. Jadinya gue harus satu sama lain tuh harus ayo sama-sama kuat, ayo sama-sama bareng-bareng. Jadinya networkingnya alumninya ataupun kuliahnya tuh biasanya jauh lebih friendly, lebih solid gitu karena kita nih segini-segini aja gitu loh. Kalau PTN kan cenderung lebih muridnya ya gitu. Jadi kalau terus aku dengar dari teman-temanku juga sangat-sangat kompetitif gitu. Bahkan bisa sampai agak sikut-sikutan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kalau di Ikutannya di dunia kerja. Kenapa? Ikutan di dunia kerja gitu. Oh nggak tahu kalau itu. Kalau itu tergantung kantor masing-masing, tergantung bos masing-masing gitu. Tapi so far yang aku rasakan sih enggak ya, enggak ada sikut-sikutan kalau di Pertamina. Gula Energi Tubanis Java tuh enggak ada. Sangat-sangat suportif lah ininya lingkungannya gitu. Kebetulan aku di sana kan paling kecil ya, paling muda. Tuh, jadi memang benar-benar mereka tuh sangat-sangat membimbing, sangat-sangat kasih tahu A to Z kayak Nak, lo tuh harus gini loh, lo tuh ngomongnya harusnya kayak gini, presentasinya tuh seperti ini, ngerjainnya tuh seperti ini, bahkan lo tuh seharusnya bajunya kayak gini nih, fashionnya gini-gini gitu, karena itu penting loh. Kalau cewek tuh brand beauty behavior itu sangat-sangat penting. Cowok pun juga ya, maksudnya terkait penampilan tuh, teman-teman tuh harus care juga gitu. Dulu aku juga pas masih kuliah tuh, bodo amat pakai kaos kayak pakai jeans doang, rambut juga apa seadanya. Tapi nyatanya enggak loh. Aku tuh waktu itu baca buku judulnya Mahasiswa Setengah Dewa. Mungkin ada yang pernah baca. Nah, itu di situ ada dia bilang first impression itu sangat penting. Salah satunya yang mempengaruhi ya penampilan kalian gitu. Ketemu orang rapi, ketemu orang bajunya oke gitu. Oke dalam artian rapi ya, bukan maksudnya mahal gitu, enggak juga. Kan nggak mungkin dong ketemu orang bajunya lecek-lecek gitu. Itu tuh nggak memberikan kesan yang baik gitu. Terus ketemu orang tuh wangi, itu tuh penting ya. Appearance menurutku tuh penting, first impression penting, penampilan tuh penting. Tapi kalau balik ke pertanyaan tadi, PTS dibanding PTN, setauku dan serasanya aku PTS tuh lebih ini aja, teman-temanku lebih solid aja gitu loh. Lebih kayak misalnya ada kerjaan nih di sini, kasih tahu gitu. Pasti ke temennya sendiri dulu tuh gitu, karena ngerasa satu bendera seperjuangan gitu. Biasanya seperti itu, dan cenderung kan muridnya jauh lebih sedikit ya, jadinya lebih kenal, biasanya lebih solid lah gitu, lebih saling jagain kalau bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Oke, yang lain ada cewek-cewek nih, Atika, Wafa, apa gitu. Saya ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan PTS secara umum. Kalau Trisakti nih, Trisakti sendiri apa spesialnya dari Trisakti? Apa yang spesial dari Trisakti? Apa ya? Kan terkenal itu Trisakti. Nah, apa sih kalau misalnya udah masuk Trisakti itu ini toh yang terkenal karena apanya? Karena Jakarta mungkin. Gimana? Halo, ya Kak? Itu tadi tuh yang pertama. Lucu ya, tapi ini faktanya seperti itu. Jadi kalau di Trisakti itu kan cenderung anak-anaknya adalah anak-anak yang bisa kan gini, kalau orang bilang gini, lu kuliah di mana? Trisakti. Terus pasti anggapan pertamanya gini, ih pasti lo anak orang kaya ya, karena kan kuliahnya mahal ya gitu-gitu. Itu pasti kayak gitu tuh. Kesan pertama yang muncul tuh itu. Tapi dengan kayak gitu, dengan dia ada di misalkan ya let's say keluarga yang bisa dikatakan menengah ke atas gitu lah ya, itu mereka punya networking yang sangat-sangat baik gitu. Itu bapaknya kerja di mana lah, entah bapaknya siapa, dan itu sangat-sangat membantu loh sebenarnya. Itu sebenarnya lucu, tapi itu kenyataannya juga gitu. Jadi lebih banyak pintu terbuka gitu ya. Tapi perlu diingat lagi tadi,
itu nggak menjamin apa-apa, itu cuma ngebuka doang. Tapi gimana kalian bertahan, gimana kalian lebih baik itu tergantung diri kalian sendiri tuh. Tuh, jadi teman-teman Trisakti tuh gitulah. Misalnya aku nih punya temen nih, bapaknya misalnya bos di Total dulu gitu. Total tuh salah satu perusahaan minyak. Total sekarang Pertamina Hulu Mahakam. Nah itu tuh enak tuh, bisa tolong dong bantuin ke bokap lu nih, gue mau cari data ini nih dulu. Terus tolong dong bantuin ke bokap lu, gue mau TA di sini nih gitu. Itu salah satu kelebihannya tuh yang bisa dimanfaatkan ya. Itu ya sebagai opener tadi itu. Tapi nanti performance lah yang dilihat sejauh kita kerja ya, performance yang akan menentukan apakah naik kelas atau enggak. Naik kelas dalam artian kualifikasinya ya gitu. Oke, nah kan ini ada pertanyaan dari Giri lagi. Kalau di PTS bisa dapat beasiswa kayak PTN nggak? Bisa, tapi tidak sebanyak PTN. Di Trisakti itu kalau nggak salah kampusku aja ya, karena aku nggak tahu lah ya kampus yang lain nanti salah juga pula. Di Trisakti itu ada kayak yang macam kelas olahraganya tuh. Nah, tuh ada juga tuh. Bisa beasiswa dari situ. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada sih beasiswanya, cuman ya enggak sebanyak di PTN juga gitu. Siapa tadi yang tanya? Gary ya? Enggak sebanyak di PTN Gary gitu. Jadi ya terbatas lah ya, namanya juga swasta gitu kan, ibaratnya ada yayasannya sendiri gitu kan. Maksudnya kalau di Trisakti sih nggak terlalu banyak pilihan beasiswa, ada, cuman nggak banyak dan nggak sebanyak PTN juga sih. Gitu. Terus di jurusanku tuh ada tuh kayak dia IP bagus gitu ya, kurang lebih ada sekitar untuk 1 semester 2 semester itu bisa tuh dapat beasiswa gitu-gitu. Nggak banyak sih, cuman ya ada lah. Oke, terima kasih Kak. Kita masih ada waktu 10 menit. Silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau raise hand untuk tanya langsung, mungkin bisa. Tuh ada tuh. Ini dari Kak Andre nih. Oke, gimana? Kak, PTS itu apakah kesempatan berorganisasi PTN? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, untuk kompetisi apa PTS mampu bersaing sama PTN? Kompetisinya gitu. Kompetisi di ranah apa sih, nanti itu bisa dijelasin sama Kak Andre. Kemudian kalau tenaga pengajar di PTS itu mumpuni atau enggak sih? Itu Kak, pertanyaan yang bagus banget. Satu ya? Ya. Siap, bagus banget pertanyaannya. Jadi salah satu ya, apakah PTS kesempatan berorganisasinya sama dengan PTN? Sama. Jadi masing-masing jurusan biasanya punya ininya ya, masing-masing jurusan tuh ada komunitas sendiri, terus naik lagi ke fakultas, nanti ada lagi organisasinya sendiri, nanti naik lagi ke tingkat mahasiswa ada lagi organisasinya sendiri. Kalau di teknik perminyakan, itu ada namanya SPI, yakni SPWLA kalau nggak salah sekarang yang terbaru, itu ada si organisasinya. Terus habis itu naik lagi ke tingkat fakultas itu ada BEM. Kalau di PTN BEM itu udah secara eksekutifnya presiden ini ya, tingkat university ya. Tapi kalau di Trisakti kan BEM-nya itu BEM fakultas. Ya, BEM fakultas. Terus di tingkat di tingkat university itu ada presiden mahasiswa dengan kabinetnya gitu ya. Terus ada bagian legislatifnya itu ada banget. Jadi kalau masalah berorganisasi di PTS pun ada dan sangat-sangat kompetitif gitu ya, mau masuknya itu seleksi berulang-ulang kali, beberapa tahapan banyak gitu, dan itu salah satu cara create values tuh untuk adik-adik teman-teman semua. Nanti kalau misalnya kuliah ada baiknya ikut organisasi deh. Jadi kalau ikut organisasi itu bisa nambah teman, which is really good, sangat-sangat beneficial karena networking itu harus dibentuk, networking itu harus dibuat, dan salah satunya ikut organisasi-organisasi itu. Baiknya tuh ikut organisasi yang kira-kira bisa dari jurusan lain, kenal sama jurusan lain, tuh kenal dari universitas lain. Nah itu sangat-sangat bagus tuh. Jadi bisa sharing, bisa tukar-tukaran info, bisa saling tanya-tanya, dan itu yang namanya teman kan nanti pasti bisa bantuin kalian juga dan kalian bisa bantuin dia juga gitu. Jadi kalau urusan organisasi itu kurang lebih sama banget sama teman-temanku di PTN sejauh yang mereka cerita ke aku ya, jadi sama aja. Terus kalau misalkan kan juga sering lihat ya kalau di
TV gitu, misalnya ada demo gitu kan, pasti ada tuh Trisakti juga pasti ikutan. Sorry, bukan demo, disebutnya aksi ya. Misalnya ada kebijakan apa yang kira-kira kurang oke gitu, dia turun ke jalan dan Trisakti pun ada di sana, termasuk dalam BEM seluruh Indonesia gitu-gitulah. Pokoknya kalau untuk organisasi itu sangat-sangat terbuka lah, sangat-sangat banyak opportunitiesnya sehingga kalian bisa banyak belajar di sana juga gitu. Terus untuk kompetisi apakah PTS mampu bersaing dengan PTN di dana kompetisi? Pasti. Kompetisi baik di zaman kuliah ataupun di zaman kerja gitu lah ya. Kalau di zaman kuliah pastilah itu sangat-sangat bisa. Gak jarang juga kok anak Trisakti yang juara 1 bawahnya anak PTN gitu. Gak jarang. Gitu. Jadi bener-bener tadi balik lagi tergantung sama dirinya sendiri sebenarnya. Ya enggak? Tergantung kalian tuh bisanya tuh apa sih, kalian tuh bisa kasih apa, kalian mau belajar sejauh apa. Itu benar-benar balik lagi ke diri kalian sendiri. Banyak teman-temanku yang juara 1 gitu ya, terus yang bawahnya teman-teman misalnya ITB, UI gitu, banyak sering terjadi itu ya. Intinya itu bisa dan sangat-sangat mampu. Kalaupun di kantor juga banyak lah, di kantor sekarang gini, di kantorku tuh divisi operations, engineers-nya itu ya 4, 5, 6. Ada 6, 7 engineers-nya ada 7, 4-nya dari Trisakti. Yang lain macam-macam lah tuh. 4-nya dari Trisakti. Even my manager S2 Trisakti. Teknik perminyakan Trisakti, S2 magisternya. So sangat-sangat bisa bersaing di saat kuliah pun atau di dunia kerja juga gitu. Jadi ya balik lagi tadi, dirinya sendiri dimanapun, balik lagi. Terus selanjutnya, dosen atau tenaga pengajar di PTS itu mumpuni gak sih? Oh jelas juga, itu iya. Di Trisakti pun banyak guru besar gitu ya, doktor-doktor yang ngajarin teman-teman di jurusan-jurusan lain juga. Di teknik perminyakan juga ada satu guru besarnya. Terus kalau di teknik perminyakan ada beberapa, banyak juga ada tenaga pendidik tuh yang berasal dari orang-orang kantor, orang-orang Pertamina gitu. Jadi dia udah punya experience banyak di Pertamina gitu ya, udah kerja bertahun-tahun di Pertamina, and then dia diminta sama jurusan untuk ngajar di kelas gitu, ngajar mahasiswa. Bener, pengalamannya kan real gitu ya, pengalamannya tuh di lapangan dia udah melakukan itu dan dia bawa itu ke kelas tuh, itu sangat-sangat bagus dan mumpuni banget gitu lah ya sebagai seorang dosen. Jadi bisa banyak sharing pengalaman, sharing network juga, sharing pelajaran pastinya juga kayak gitu. Terus banyak juga alumni-alumni minyak Trisakti itu yang udah kerja keliling dunia gitu, udah kerja keliling Indonesia gitu, dan balik lagi biasanya tuh hari Sabtu atau Jumat sore tuh kelasnya biasanya. Yang kalau kayak expertise gitu, nah itu biasanya tuh kelasnya Sabtu atau Jumat sore tuh, orang-orang Pertamina, orang-orang dari company minyak mana lainnya, itu sangat-sangat oke lah. Guru besar pun banyak. Oke lah, itu bukan menjadi suatu masalah gitu ya. Itu, dan sekarang pun kan kalau mau belajar juga banyak ya ininya ya, source-nya gitu. Jadi kayak dari Google pun bisa banyak gitu, tapi ya harus dipilah-pilih juga, maksudnya mana yang benar-benar infonya benar. Google Scholar biasanya kan banyak, papers pun banyak, jurnal pun banyak gitu. Jadi sangat-sangat banyak lah untuk source belajar gitu, selain dari Bapak Ibu dosen yang tentunya udah mumpuni juga gitu paling. Oke. Dan Mas Andri, terima kasih Kak atas jawabannya, terima kasih juga kesempatannya malam ini. Sekarang udah mau jam 8, mungkin 5 menit lagi menuju akhir. Kita cukupkan dulu. Terima kasih pada Kak Nabila. Ada waktu 3 menit pada Kak Nabila mungkin untuk terakhir memberikan closing statement, motivasi kepada adik-adik yang hadir, yang langsung di sini ataupun nanti ketika sudah di upload gitu. Oke. Persilakan kepada Kak Nabila. Oke, buat teman-teman, adik-adik semuanya, jangan pernah berhenti berjuang, oke? Kegagalan itu bukan akhir dari perjuangan. You have to bounce back.
again and again. Jadi ya tadi terbentur. Ingat-ingat aja tuh filosofi si pembentukan diamond itu. Itu benar-benar analogi yang oke untuk di hidup kalian untuk berjuang gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan kalah perang sebelum mulai itu. Oke? Itu my very personal experience ya. Gitu. Jadi jangan berhenti berjuang, jangan berhenti bermimpi, selalu berikan yang terbaik yang kalian punya. Always give your 100% of you ke semua orang gitu. Jadi nggak akan ada ruginya. Gitu. Terus habis itu jadi kuat seperti diamond tadi itu harus. Jadi kalau terbentur langsung hancur itu nggak oke gitu. Jadi harus balik lagi, berjuang lagi, and then kamu akan jadi seseorang yang valuable seperti diamond itu tadi. Oke? Jadi nggak jadi seseorang yang biasa-biasa aja gitu. Orang biasa-biasa aja, orang mediocre tuh banyak banget gitu loh. Tapi itu pilihan kalian, apakah mau jadi orang yang biasa-biasa aja atau mau jadi orang yang punya value lebih. Gitu. Itu pilihan di tangan kalian, dan jalannya juga kalian sudah tahu itu sendiri. Cara-caranya juga kalian udah tahu, dan tadi aku udah kurang lebih sharing tentang itu gitu ya. Terus abis itu jangan lupa tadi usaha doang nggak akan ada hasilnya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sedekah, terus puasa oleh muslim tuh ngaji gitu ya. Gitu-gitulah, mengetuk pintu langit gitu ya, ibaratnya gitu kata-katanya kan. Jadi usaha dan ibadah harus sesuai, dunia akhirat harus sesuai, bukan sesuai, balance gitu. Terus insya Allah kalau ingat itu semua, dan jangan lupa doa orang tua penting, restu orang tua itu penting. Insya Allah kalau tough, kalau kuat terus, kalau berjuang terus, kalau mau bangkit terus, mau jadi lebih baik lagi, insya Allah kesuksesan akan ada menanti adik-adik semuanya di depan nantinya, insya Allah. Amin.